kalau tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh majang gambar makhluk bernyawa, baik itu berupa foto ataupun lukisan tangan. Ya, majang ini jangan sampai kita lakukan, jemaah. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat Jibril itu tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW di suatu waktu karena ada gambar. Ya, karena ada gambar di rumah tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW menghilangkan gambar tersebut dan menyobeknya. Maka ya, kalau kita ingin rumah kita itu dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmat, kita harus menjauhkan rumah kita dari hal-hal yang seperti ini. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kalau masalah foto itu kan ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak masalah foto itu. Ada yang mengatakan ya foto itu bermasalah. Jemaah sekalian rahimanallah, itu pembahasan masalah foto, bukan masalah memajang. Kalau masalah memajang, jemaah, ya foto itu hampir sama dengan gambar atau lukisan. Kalau masalah majang, ya apa bedanya? Apa bedanya? Kalau masalah gambar, iya ada bedanya. Yang satu, ya itu gambar saja. Yang satu itu gambar dengan tangan, ya. Yang satu hanya menangkap bayangan saja. Tapi kalau masalah majang, Anda melihat, ya dalam masalah majang gambar atau majang foto, ini sama saja. Karena ya itu sama-sama majang gambar. Perbuatannya sama. Maka yang seperti ini harus dihindari, dan ini juga lebih hati-hati. Ini juga lebih hati-hati. Memang konsekuensinya berat bagi orang yang sudah terbiasa majang foto-foto keluarga di dindingnya. Tapi kalau misalnya kita paksakan diri untuk tidak melakukan ini, maka nantinya akan ya menjadi sesuatu yang biasa, tidak berat sama sekali. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan di antara faedah ketika Rasulullah SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Rasulullah ketika mengatakan, apa yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkan. Rasulullah tidak mengatakan tinggalkan kalau mampu, tapi tinggalkan. Sedangkan ketika Rasulullah SAW menyinggung tentang perintah, beliau mengatakan, apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan itu sesuai kemampuan kalian. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan, ini menunjukkan bahwa meninggalkan larangan itu bisa dimampui oleh semua orang, karena dia itu tidak melakukan sesuatu. Meninggalkan larangan itu tidak melakukan sesuatu, sehingga tidak butuh ada kemampuan. Seperti ya tidak minum khamr, itu tidak melakukan perbuatan minum khamr. Ya dia waktu kecil juga tidak minum khamr, dan tidak ada sesuatu sama sekali. Ya tidak berzina, tidak melakukan perbuatan zina. Ya, dan ini dimampui oleh semua orang sebenarnya. Beda kalau perintah. Perintah itu mewujudkan sesuatu. Perintah untuk sholat berarti perintah untuk mewujudkan sholat yang asalnya tidak ada menjadi ada. Maka ini butuh kemampuan. Makanya Rasulullah katakan, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan sesuai kemampuan kalian. Ini juga demikian. Tidak memajang gambar itu ya sesuatu yang tidak ada. Tidak memajang gambar itu meninggalkan sesuatu. Maka sebenarnya bisa dimampui. Ya sebenarnya hal ini dimampui oleh semua orang. Maka tinggalkan itu.